Selamat pagi pemirsa SBO TV dimanapun Anda berada. Setiap orang menginginkan kehidupan yang terus berkembang, termasuk di dalam masalah finansial, income bertambah, berkat berlimpah dalam hidup mereka. Dan orang Kristen seringkali berdoa supaya pintu surga dibukakan, tingkap-tingkap langit terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan dalam hidup mereka. Pemirsa, firman Tuhan di dalam Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-10, di sana ada janji Tuhan akan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat. Apa dan bagaimana? Bincang Santai, Solusi Rohani, program yang terus hadir mendampingi kita di dalam menghadapi kehidupan sehari-hari. Hadir pagi ini dengan topik perbincangan mengenai perpuluhan. Apa dan bagaimana perpuluhan itu? Saya akan perbincangkan dengan narasumber Bapak Pendeta James Ong. Beliau adalah gembala dari GBI Imamat Rajani di Surabaya. Kita temui. Shalom, selamat pagi. Shalom, Walden. Apa kabar Pak Pendeta? Selalu luar biasa. Puji Tuhan. Kamu hari ini cakep banget kamu. Oh iya. Terima kasih Pak ya. Iya, Pak James, berbicara tentang perpuluhan ini kan semua orang Kristen pasti pernah mendengar tentang perpuluhan. Betul enggak pemirsa? Dan ada pro dan kontra di sana. Ada yang mengerti dan ada yang tidak mengerti, ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan. Sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana Anda melihat fenomena ini? Ada yang melakukan, ada yang tidak melakukan, Ya. ada yang tidak mau melakukan. Bukan dia tidak mengerti, tapi dia tidak mau mengerti. Berat untuk melakukan. Ya, karena bicara soal uang ini benar-benar peka ya, Walden. Jadi banyak orang Kristen menolak hal itu, tapi minta diberkati. Dalam doanya selalu minta berkat. Nah, saya mau bacakan satu ayat dulu, beberapa ayat di dalam Maleakhi. Dikatakan ayat 10, coba kamu baca. Ayat Maleakhi 10. 3 ayat yang ke-10, pemirsa, demikian bunyi firman Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku, firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Wow, ini bagian terakhir saya suka sekali Pak. Buka tingkap langit, mencurahkan berkat sampai berkelimpahan. Bukan kamu aja yang senang, semua orang ya. Saya juga dan banyak orang senang. Tetapi yang atasnya banyak orang menolak. Nah, kita harus tahu bahwa ini hukum Tuhan, Walden. Bagaimanapun kita hidup di dunia, kita tidak bisa menolak hukum. Apalagi namanya hukum kerajaan Allah yang sudah paten dan sudah tidak bisa dinego lagi. Mau diberkati, lakukan hukum ini, ya kan? Ya. Tetapi saya tadi katakan banyak orang yang mengerti, ada yang tidak mengerti, dan saya tambahin ada yang tidak mau mengerti. Mereka akhirnya menolak, dan mereka akhirnya harus melihat bahwa bukan saja uang mereka yang dihabisin oleh belalang-belalang, kata firman Tuhan, tetapi dari uang yang dikacaukan, yang menjadi kacau, itu akan berakibat kepada semua bidang kehidupan. Jadi akibatnya itu rentetan begitu Pak ya, ke berbagai bidang. Ya, itu yang terjadi. Ya, jadi kalau kita hari ini mengambil topik ini, sebetulnya topik ini cukup berat ya. Cukup berat, dan mungkin banyak pemirsa yang tidak menghendaki topik ini dibicarakan. Ya. Tetapi uang lagi begitu ya. Tapi ini saya mau katakan, ini sumber berkat. Topik ini kalau kita mengerti dan kita melakukan, ini merupakan kunci berkat. Bisa dikatakan kunci dan rahasia bagaimana kita diberkati, begitu ya. Iya, Anda kan banyak mengikuti seminar-seminar tentang terobosan di bagian finance kan? Dan ini salah satunya, kebenaran firman Allah memberi kuncinya, perpuluhan. Kita akan perbincangkan terus dengan Pak James. Oke, lalu kemudian sebagai orang yang melayani Tuhan, bagaimana Bapak menyikapi berbagai macam sikap tadi? Kalau saya sebagai hamba Tuhan, saya tentunya harus berbicara atas nama Tuhan, dan apa yang difirmankan saya harus bicara itu. Orang mau nolak, orang mau ndak suka, orang mau mau benci persoalan masalah topik ini, itu bukan urusan saya. Kebenaran harus disampaikan. Kebenaran saya harus sampaikan dengan lengkap. Ya, saya tidak hanya
memberikan kebenaran itu sebagian, tapi semuanya, termasuk yang topik ini yang ditolak oleh banyak orang. Ya, jadi bagi saya sebagai seorang hamba Tuhan, saya tetap memberitakan. Apapun respon reaksi itu berpulang kepada si pendengar jemaat, tetapi firman harus disampaikan secara terang dan tegas begitu Pak ya. Karena kita tahu bahwa firman itu adalah cahaya bagi langkah-langkah kita, bagi terang bagi kehidupan kita di masa yang akan datang. Ya kan? Jadi bagaimanapun saya harus tetap beritakan. Tapi saya memberitakan juga bukan memaksa juga, menekan, maksudnya ya? Saya harus memberitakan itu juga dengan hikmat. Ya, saya tidak mungkin memberitakan itu dengan harus tahu saat yang tepat, seperti itu gitu. Ya. Jadi yang saya ingin tekankan di segmen ini, Walden, banyak orang pikir begini. Aku dengan istilah ini, aku memberi perpuluhan. Ya. Memberi persepuluhan. Ya. Kata memberi itu salah. Kenapa salah? Ya. Kenapa salah? Karena gini, kalau saya istilahnya memberi, berarti itu milik saya yang saya berikan kepada kamu. Tetapi yang 10% ini bukan milik saya, ini milik Tuhan. Dan ketika saya kembalikan, saya beri kepada Tuhan, itu saya nggak bisa pakai kata memberi. Mengembalikan. Saya harus bicara mengembalikan milik Tuhan. Oke. Ya, kata mengembalikan kan memberi itu beda itu. Betul. Artinya beda. Jadi saya harus memberikan kepada jemaat saya harus memberikan istilah yang tepat. Oke. Ya. Iya, baik. Ya, pemirsa, di segmen berikut kita akan kupas lebih lanjut tentang perpuluhan ini, karena ini rahasia hidup diberkati, rahasia bagaimana pintu sorga terbuka dan berkat dicurahkan dalam kehidupan kita. Tetap di Bincang Santai Solusi Rohani bersama saya Walden. Kami kembali sesaat lagi. Kali ini target kita kemana, Mas? Aku lihat ada beberapa yang mendesak banget, jadi bisa diduluin ya? Bisa kita duluin. Jadi itu padahal pemukiman kumuh gitu ya? Enggak juga? Oh, kumuh ya? Aku pakai banget ya kumuhnya. Tapi Bu Stina sendiri udah nggak bisa bekerja ya? Bu Sutina susah banget, bahkan untuk jalan pun harus dipandu. Itu sama cucunya? Ya, pemirsa SBO, Anda masih di Bincang Santai Solusi Rohani dan bersama saya Walden. Hari ini membahas topik tentang perpuluhan. Mengenai istilah, kadang-kadang kalau kita memakai satu istilah dan kita salah memahami makna arti dari istilah itu, maka bagaimana kita melakukan apa yang kita lakukan itu kan berdasarkan apa yang kita mengerti. Perpuluhan kadang-kadang kita memakai kata memberi. Tetapi di segmen sebelumnya narasumber saya Pak James Ong mengatakan bahwa ketika kita melakukan perpuluhan, ini bukan memberi, karena itu bukan milik kita. Kita mengembalikan, sebab perpuluhan itu adalah milik Tuhan dan janji Tuhan, hidup berkelimpahan, tingkap-tingkap langit dibuka, berkat dicurahkan bagi orang yang melakukannya. Iya, mungkin sampai hari ini kita masih berdebat tentang masalah ini, tapi firman harus disampaikan dengan jelas supaya Anda mengalami penggenapan dari firman itu, Pak James. Ya. Ya, kita bicara sekarang ketika kita ingin melakukan itu, kira-kira apa yang akan terjadi, dan ketika kita tidak melakukannya juga resikonya seperti apa? Jadi Walden, kita akan tahu tadi di ayat 10 sudah disampaikan, dibaca ya, bahwa di akhir dari ayat 10 Tuhan akan membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ya. Itu janji Tuhan. Dan ayat 11 dikatakan begini, aku akan menghardik bagimu belalang pelahap. Wow. Ya, menghardik itu artinya gini, Mengusir ya? Mengusir, menjauhkan daripada kita. Menghindarkan itu dari kita. Supaya jangan dihabisi hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Kata firman Tuhan. Ya. Nah,
Kalau saya lihat di ayat 11 itu cuma ada kata-kata satu macam belalang pelahap saja. Padahal kalau saya menghubungkan dengan kitab Yoel 1 ayat 4, Ya. itu ada 4 macam belalang. Bisa dibacakan? Ya. Di sana ada belalang pengerip, ada belalang pindahan, ada belalang pelompat, dan ada belalang pelahap. Nah, saya mau katakan begini, belalang pelahap tadi yang saya di ayat 11 itu akan menghabisi akar dari sebuah pohon. Jadi target dia itu akar yang Akarnya. dihabisin. Tapi kalau belalang pelompat itu menghabisi batangnya. Batang ya. Jadi pohon kan ada batang, ada akar dulu ya, ada akar, ada batang, ada daun, ada buah, ya kan? Nah, belalang pelahap itu menghabisi akar, belalang pelompat itu menghabisi batang, belalang pindahan menghabisi daunnya, belalang pengerip menghabisi buahnya. Wow, jadi artinya gini, kalau kita lihat ayat-ayat itu, kita tahu bahwa siapa yang mau dihabisi. Nggak ada yang tersisa loh kalau akibatnya satu pohon itu, ibaratnya satu pohon itu dari akar sampai batang sampai daun sampai buah habis total semua. Ibaratnya kalau kita menghadapi ibaratnya sebuah pohon yang diibaratkan sebuah pohon itu kita, artinya gini, kesehatan habis, keuangan habis, keluarga habis, keturunan hancur. Buah itu kan keturunan ya. Nah, itu firman Tuhan. Jadi kalau kita mengalami itu, banyak kita salahkan Tuhan. Kenapa? Aku sudah aktif melayani, aku sudah rajin ke gereja, kok aku harus mengalami seperti ini? Padahal kita tidak menyelidiki diri kita, kenapa kita sampai mengalami seperti itu? Nah, jadi hari ini kita akan bahas lebih dalam lagi supaya pengertian ini benar-benar dibukakan kepada setiap pemirsa dan akibatnya pemirsa ngalami. Itu kan tujuan kita. Kengerian yang luar biasa sebenarnya ya, ketika kita membelakangi firman dan dengan berbagai macam argumentasi, tapi sebenarnya berat hati itu yang melatar belakangi, betul enggak Pak? Ngeri sekali. Ya, berat hati mengembalikan 1/10 karena ada orang yang berpikir, waduh Pak 100% aja enggak cukup, apalagi dikurangi 10% ini dikembalikan dari total penghasilan. Mana cukup Pak? Anak berapa? Dan ada orang bicara begini, nanti kalau sudah cukup baru saya kembalikan 10% milik Tuhan. Tunggu sampai cukup. Tapi nggak akan cukup-cukup gitu. Kapan cukup? Nggak pernah akan cukup. Ya? Selalu akan berkekurangan dan bahkan akan semakin dihabisi apa yang menjadi milik kita. Ingat loh itu, dari akar, batang, daun, buah itu bicara soal kesehatan, keuangan, keluarga, keturunan, semua habis. Itu semua. Oke, itu kan dari sisi ketika kita tidak melakukan, dan mungkin selama ini ada beberapa hal yang terjadi. Bincang Santai Selusur Rohani sedang mengoreksi kita semua, bukan cuma Anda pemirsa, tetapi saya juga dan siapa saja. Apakah ada kaitannya dengan peristiwa-peristiwa tragis yang kita alami itu dengan kita tidak melakukan firman yang sebenarnya kita sudah sering dengar dan kita sering pahami? Ya, kadang-kadang kan kesulitan ekonomi Pak itu yang menjadi faktor ya. Susah ini hidup ini. Walden, saya ini dulu hidup susah. Saya sudah berkali-kali ngomong di depan. Saya tahu Bapak tidak bisa minum susu. Di depan pemirsa. Air tajin. Lalu kemudian Bapak. Kamu inget aja sih. Iya, saya catat kesaksiannya Bapak. Tapi kan saya melihat sekarang ini luar biasa dipulihkan Tuhan, diberkati Tuhan. Ada kaitannya dengan perpuluhan? Nah, saya mulai kecil itu hidup susah. Kami tidak punya apa-apa. Tapi satu hukum Tuhan ini kami lakukan mulai dari nol. Sejak masih kecil Bapak. Bayangkan ya, sebagai seorang keluarga miskin yang memberikan uang jajan kepada anaknya, pasti uang jajan itu tidak bukan banyak, ya? Uang yang berlimpah, nggak mungkin. Uang itu pasti uang yang hanya sedikit kecil aja, ya jumlahnya, ya. Itu saya harus potong per 10-an. Itu saya harus potong per puluhan. Dari uang jajan ini setiap hari berapa, saya hitung per minggu, dijumlah di awal bulan serahkan. Saya bayar per puluhan, kembalikan. Uang kecil itu. Nggak, bayangkan. Uang yang sedikit saya potong per puluhan 10% dan saya tabung untuk beli
seekor ayam yang saya pernah cerita, karena saya nggak bisa makan telur ayam. Padahal saya tuh sukanya telur dadar, ayam telur goreng dadar gitu loh. Ya toh, itu suka saya sekali, suka sampai hari ini suka. Tapi nggak punya telur, nggak bisa beli telur. Harus beli ayamnya, kita harus berternak ayam betina satu, ayam jantan satu. Dinikahkan. Ya, lalu bertelur. Diberkati. Nah, habis itu saya harus mengharapkan bisa makan telur dadar itu dari ayam saya yang bertelur setiap hari. Uang jajan saya tinggal sedikit, cuman sedikit, dipotong 10%, dibeliin itu lagi. Apa nggak kekurangan? Nggak bisa beli jajan apa-apa lagi, nggak bisa beli kue apa-apa lagi. Tapi Bapak waktu itu sudah melakukan mengembalikan 1/10 ini karena ditanamkan ini ya kebenaran ini. Dari umur berapa tahun, dari umur 5 tahun saya sudah melakukan sampai setua ini. Oh ya, ada Tuhan pendeta juga memberi gembala sidang. Pendeta nggak boleh cuman ngajar seperti gong kata firman Tuhan. Ya, justru pendeta mengajar dan harus melakukan lebih sungguh-sungguh lagi, lebih teliti lagi daripada Betul. Ya. Oke. Dan akibatnya ya, tadi kan akibat negatif ketika kita tidak. Kalau kita melakukan, apa yang terjadi secara ekonomi, karena kaitannya kan pasti ke sana Pak, ketika kita mengembalikan perpuluhan itu berkat dicurahkan. Pasti juga imbasnya itu di ekonomi. Apa yang terjadi dalam kehidupan ekonomi Bapak dan keluarga? Ya, saya cuman bisa mengucap syukur karena kami tidak pernah berkekurangan apa-apa sekarang. Karena Tuhan selalu menyediakan dengan luar biasa. Saya percaya gini, itu berkat tidak hanya datang secara otomatis. Berkat itu datang karena kami setia melakukan hukum Tuhan ini. Ini salah satunya kan? Ya, salah satunya. Di luar yang lainnya. Saya cermati bahwa kehidupan saya dari tahun ke tahun tidak semakin melorot, tetapi semakin naik. Itu yang saya sudah alami, bukan cuman itu sekedar janji. Oke. Ya, jadi pemirsa, mengembalikan milik Tuhan 1/10 itu bukan hanya dilakukan oleh jemaat, pendeta juga melakukannya. Setiap orang percaya, bahkan anak kecil, anak kita mulai bisa tanamkan dengan mengajarkan mereka menyisihkan 1/10 dari jajan, uang jajan atau uang yang mereka terima dari orang tua. Dan kita akan buktikan bahwa firman Allah itu tidak pernah berdusta. Orang yang melakukannya diberkati Tuhan. Segmen ketiga, saya akan gali lebih dalam, masih di seputar topik tentang perpuluhan. Kami kembali sesaat lagi. Abu Salaf kembali hadir bersama para selebritis Surabaya dengan berbagai aksi menarik yang akan menjalankan tantangan-tantangan dari tim Abu Salaf. Iya, pemirsa SBO TV masih dibincang santai solusi rohani. Saya Walden dan Bapak Pendeta James masih terus menemani Anda. Kami sedang menikmati berkat Tuhan yang luar biasa di tempat yang sangat nyaman di perbincangan kali ini di luar studio. Dan topik yang diperbincangkan adalah perpuluhan. Orang yang mengembalikan milik Tuhan, mereka melihat tingkap langit dibukakan, belalang pelahap, belalang pindahan, belalang pengerik, belalang pelompat, atlet ya, belalang itu dijauhkan dari kehidupan mereka dan mereka menikmati kehidupan yang berbahagia. Kita akan lanjutkan perbincangannya Pak James dari pengalaman penggembalaan. Bapak pasti menemui banyak sekali kasus berkaitan dengan orang-orang yang melakukan dan tidak melakukan firman ini. Ya, Walden, cuman saya ingin sampaikan dulu begini. Ya. Ada beberapa orang Kristen melakukan, ya, tetapi dia tidak melakukan dengan tepat. Maksudnya bagaimana Pak? Ya, jumlahnya gitu, ngerti enggak ya? Kalau kita nih, misalkan kita nih seorang bisnismen, ya kita berdua nih misalkan bukan seorang hamba Tuhan, kita seorang bisnismen, berarti kan kita ini hasil kita setiap bulan kan nggak bisa sama.
Betul, berbeda-beda ya. Beda ya. Turun. Kalau saya dulu jadi seorang karyawan, saya dapat dari gaji itu Pas. tetap pas. Jadi persepuluhan saya setiap bulan pasti sama. Tapi kalau saya saya berbisnis, hasil saya tiap bulan bisa berbeda, bisa naik, bisa turun. Dan pasti naik. Nah, ya. Tapi intinya begini, banyak orang Kristen dia hanya menetapkan satu jumlah, ya, menetapkan satu jumlah. Jadi tidak dihitung, Nggak betul-betul. dihitung. Ya, cuman dia kayak menetapkan satu nominal begitu, ya itu setiap bulan dia kasih, dia jadi nggak hitung 10%. Saya mau katakan begini, kalau kita mengembalikan milik Tuhan, tetapi ternyata jumlahnya pun nggak pas, itu juga nggak bener, gitu loh. Ya kan, kadang-kadang mungkin jumlahnya di jauh dari 10% yang kita harus kembalikan milik kepada Tuhan. Hanya sebagai syarat. Nah, sebagai Itu dia. syarat kalau kita nih orang Kristen berjemaat di sebuah gereja, Minggu pertama biasanya. kita cuman sebagai kayak beri iuran begitu saja, ya kan? Seperti iuran kalau kita ikut satu yayasan begitu, kita ikut iuran tiap bulan pasti sama jumlahnya. Jangan sampai kita melakukan seperti itu. Kalau kita melakukan seperti itu di mata Tuhan, tetap kita salah. Karena apa? Karena jumlahnya yang kita kembalikan milik Tuhan itu bukan jumlah yang sesungguhnya. Tuhan tidak lihat Jumlahnya jumlah gede atau kecil, tapi Tuhan lihat kedisiplinan kita, ketepatan kita. Kita mengembalikan dengan cara yang benar. Nah, itu Gitu dia. ya. Jadi kalau dia seorang pengusaha berarti setiap bulan harus tahu persis berapa income. betul. Lalu kemudian sepersepuluhnya Seorang pengusaha kan pasti punya pembukuan juga itu di dari sebuah perusahaan. pendapatan kotor atau Nggak. bersih, Pak? Kalau seorang bisnismen, seorang yang berdagang, ya, dia harus dari hasil kotor, dia harus potong dulu dengan biaya-biaya operasional. Mungkin dia punya kantor, biaya listrik di kantor, biaya karyawan kantor, biaya kantor yang lain, itu harus dipotong dulu dari hasil bersih, baru dia harus potong 10%. Sisanya Iya, hasil dari bersihnya. keuntungan itu. Oh, Ya. Jadi hasil kotor ini kan Iya. harus dipotong Pengeluaran. gaji karyawan, Iya, misalkan pengeluaran, pengeluaran untuk listrik kantor ini telepon. dan terus perusahaan dan semuanya. Nah, itu dari hasil bersih itu potong 10%. berikan Bayarkan kepada Tuhan. Nah, seperti itu. kalau kita sebagai seorang karyawan, kita dengan gaji yang tetap setiap bulan, dari gaji tetap itu full itu kita harus potong 10%. Kita nggak boleh potong untuk anak sekolah, Iya, untuk listrik di rumah, untuk pulsa, untuk bensin, untuk semua habis. Sisanya nggak ada. Ada, ya toh? Dan kita bilang nggak cukup kok mau bayar kembalikan per 10. Jadi sebenarnya bukan masalah nominal, tetapi bagaimana kita taat dan melakukannya dengan setia, Ya. dengan benar. Ya, Begitu ya. dengan tepat itu. Iya. Kalau misalnya suami istri, itu gimana, Pak? Masing-masing punya income ya, masing-masing juga memberi atau bagaimana? Harus dong. Kalau istri punya income sendiri, suami punya income sendiri, ya harus kembalikan milik Tuhan. Kalau istri menerima dari suami, Kalau istri menerima dari suami, kalau sudah secara keseluruhan sudah diambil ya berarti sudah tidak memberi lagi Ya. istri ya. Begitu? Mhm. iya. Karena suami sudah ambil loh dari 10%-nya, Ya. lalu itu dibagikan kepada istrinya. Untuk belanja Untuk bulanan. belanja rumah dan sebagainya, begitu. Oke, Iya. iya luar biasa dan orang yang melakukan hal ini tentu saja orang yang sangat mengerti dan mereka melakukan karena mereka tahu bahwa akibat dari melakukan firman Tuhan itu pasti positif. Firman itu digenapi dalam kehidupan mereka. Saya dulu pernah dengar ilustrasi loh, saya tidak tahu siapa yang menyampaikan, apakah Pak James atau pendeta yang lain. Ada karyawan yang ketika gajinya dia harus memberi perpuluhan 10.000, dia tidak mengalami kesulitan. Lalu ketika dia dengan setia melakukannya, Tuhan berkati 100.000 sekarang perpuluhannya. Sampai terus Tuhan berkati 1 juta. Di atas itu, lama-lama dia datang ke pendeta, dia bilang, saya sulit ini karena jumlahnya makin banyak ini, dia makin berat mengembalikannya ini. Lalu kemudian pendetanya berkata, mau didoakan supaya gajimu kembali ke 1 juta dan kau tidak berat memberi 100.000. Dia bilang, tidak, aku mau tetap setia, begitu ya. Jadi ada janji peningkatan, Pak ya.
bagi setiap orang yang melakukan firman itu. Pasti. Dan tidak mungkin kekurangan. Janji Tuhan itu ya dan amin. Amin. Cuman saya ingin sampaikan begini, banyak pemirsa yang tidak melakukan, banyak orang Kristen yang tidak melakukan, ternyata milik Tuhan yang dia ambil, dia embat sendiri, itu ternyata jadi keluar menjadi sebuah penyakit. Ya, dikeluarkan, ditawak lari orang, ditipu orang, dan mungkin anak yang kena narkoba yang menghabiskan dan semuanya. Saya rasa gini, kalau saya melihat uang saya harus habis dengan cara seperti itu, sakit hati saya. Oke. Ya, lebih baik kita melakukan firman dan hidup kita tercover, ada damai, ada sukacita dan berkat terus melimpah dalam hidup kita. Segmen berikut nantikan sesaat lagi. Jangan kemana-mana. Puji Tuhan, pemirsa SBO TV, Bincang Santai Solusi Rohani masih hadir di layar kaca Anda, dan saya Walden masih terus menemani Anda. Kita dari segmen terakhir hari ini. Saya masih membahas masalah perpuluhan. Narasumber saya, Pak James Om. Pak James, kemana kita harus mengembalikan milik Tuhan ini? Istilah harus benar ya, mengembalikan milik Tuhan ini. Ada orang yang berkata, suka-suka saya, mau kasih ke siapa, ke yayasan, kemana. Kalau kita kembali ke Alkitab, yang tepat itu kemana kita mengembalikan? Kita harus kembalikan ke rumah Tuhan. Di mana tempat kita dikembalakan, bertumbuh di sana, kita beribadah di situ, beribadah di sana, kita dikembalain, kita tertanam di sana, itu kita harus bayar. Banyak orang bilang gereja sudah kaya, kok masih nggak perlu dibawa ke sana, dibawa aja ke yayasan yatim piatu, panti asuhan. Salah, karena firman Tuhan tidak mengajarkan seperti itu, Pak ya. 10% itu kita wajib kembalikan pada Tuhan di rumah Tuhan. Dan kalau kita mau memberikan persembahan kepada yayasan miskin, anak cacat, kita mengambilnya bukan dari 10%, kita ambil dari 90% itu. Dan itu banyak bukti, Pak ya, banyak orang yang melakukan berkat. Iya, luar biasa. Enggak ada. Saya sudah yakin banget gitu loh, bahwa dengan pengalaman hidup saya dan pengalaman banyak orang, saya tahu bahwa hal ini bukan hal yang tipuan belaka, bukan. Ini ada hal yang benar dan sangat nyata dan terbukti. Karena firman Allah memang kan ya dan amin ya, Pak ya. Sebelum ke kesimpulan, Pak, ada orang yang kan di dalam Maliaki itu, ujilah aku. Dikatakan seperti Tuhan itu menantang kita kan. Dan ketika kita melakukannya, Tuhan memberkati. Melakukannya lagi, terus Tuhan itu teruji bahwa firman-Nya ya dan benar. Ada yang memberi lebih dari 1/10. Bagaimana, Pak? Wow. Saya pernah ngalami. Salah karena tidak sesuai. Saya pernah ngalami itu. Saya disuruh Tuhan kasih 20%. Oh. Ya, itu aja. Ya, saya enggak kasih doktrin baru sih. Cuman pengalaman pribadi. Cuman yang saya ingin sampaikan begini, Walden. Jangan sampai ada orang Kristen yang merasa bangga ketika dia sudah kembalikan 10% milik Tuhan, itu jumlahnya mungkin 1 miliar. Berarti kan dia income-nya 10 miliar. Betul. Tiap bulan kasih, dia kembalikan 1 miliar, 1 M. Dan dia merasa bangga, dia sudah memberi kepada Tuhan yang banyak. Dan suara saya di gereja harus didengar. Nah, saudara, gini, artinya gini. Saya pinjam pada satu hari, mobil saya rusak. Kamu punya mobil 2. Saya pinjam saya kasih perpuluhan 1 miliar tadi. Enggak, saya ini pinjam sama kamu. Oh iya. Saya pinjam sama kamu mobil karena mobil saya dua rusak. Oh iya Pak, oke, saya punya mobil 2, 1 pinjam. Yang dipinjamkan itu ternyata mobil lumayan bagus lah. Ya, mungkin kamu punya mobil
BMW sama Innova. BMW yang dipinjamkan ke saya. Iya. Saya pakai 1 hari 2 hari, setelah selesai saya kembaliin, saya cuci bersih, saya isi bensin lagi, saya kembaliin ke Walden. Nggak boleh rasa bangga. Nah, saya rasa gini, aduh bangga saya bisa memberi sama Walden BMW. Padahal itu mobil saya. Nah, ya. ngerti ya? Salah. Jadi artinya gini, banyak orang Kristen yang bangga, kasih 1 M, wah dia beriman. Bukan, itu milik Tuhan, itu bukan milikmu. Dan ketika kita Dikembalikan. mengembalikannya dengan benar, kita akan diberkati Tuhan. Kita berdoa waktu kita habis. Silakan Pak James. Bapa, di dalam nama Yesus, kami tahu Tuhan, banyak orang yang susah untuk mengerti hal ini, dan banyak orang yang menolak dengan segala berbagai macam argumentasi. Tetapi hamba-Mu berdoa pagi ini, Tuhan, Kau menjamah hati setiap pemirsa SBO yang mendengar program ini. Biar berkat-Mu dinyatakan juga bagi mereka, dan pemeliharaan-Mu dinyatakan juga bagi setiap pemirsa. Tuhan, aku berdoa supaya topik ini menjadi bagian hidup daripada setiap kami, dan kami melakukan apa yang menjadi hukum Tuhan, dan kami alami janji Tuhan yang tidak pernah berkeputusan sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu dicurahkan untuk setiap pemirsa SBO hari ini sampai selama-lamanya, dalam nama Yesus. Amin. Amin. Pak James, terima kasih sudah jadi berkat. Dan pemirsa, ada nomor kontak untuk konseling, silakan dihubungi, Anda akan dilayani secara khusus. Terima kasih untuk Adolescence buat wardrobe-nya yang bikin saya ganteng hari ini. Kita jumpa di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. SBO News